Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah ada di bulan Rabiul Awal, atau yang banyak dikenal dengan sebutan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebabkan pada bulan ini banyak umat Islam yang mengadakan peringatan Maulid, yang mana dalam rangka mengingat kembali bagaimana sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kembali bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilatul uzma, wasilah yang agung bagi umat manusia, bahkan bagi alam semesta ini. Nah, oleh sebab itulah pada kesempatan video kali ini, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sama-sama mengkaji, belajar tentang keutamaan, fadilah, ya, kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau fawaidus sholati ala nabi alaihi abdul salatu wassalam. Ya, keutamaan atau faidah membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faidahnya? Apa keutamaannya kalau kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pada kesempatan ini yang menjadi rujukan kitab kita adalah yaitu kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, karangan yaitu Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya, seorang ulama sangat dikenal di dunia Islam yang banyak membuat pengarang kitab-kitab yang sudah tersebar di penjuru dunia ini. Dan ini termasuk salah satu kitab yang beliau telah buat, Syaraful Ummati Muhammadiyah, yang artinya adalah kemuliaan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan umat Islam. Nah, di dalam halaman 185 itu ada pembahasan tentang faidah, keutamaan, manfaat membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan bacakan kitab ini. Wa mimma akramahullahu bihi hadhil ummata Muhammadiyah minal fadli wa syarafi ma ja'alahu minas sawabil kabir wal ajril azim liman yusalli wa yusallimu ala sayyidil bashar Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara apa-apa yang telah Allah muliakan kepada umat ini, yaitu kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kemuliaan yang telah Allah berikan kepada umat Islam, adalah keutamaan dan kemuliaan yang Allah jadikan, dan juga pahala yang begitu banyak, balasan yang sangat agung kepada siapa? Liman yusalli wa yusallim, kepada orang yang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kepada umat Islam, ya, sebagai salah satu bentuk kemuliaan umat Islam adalah begitu banyaknya, ya, pahala kebaikan yang sangat agung bagi orang yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kita lanjutkan bacaan kita. Di dalam kitab ini, Syed Muhammad
ya, Al-Maliki Al-Hasani mencantumkan ada 39 keutamaan membaca selawat kepada Nabi. Wa nadhkuru huna jumlatan min fawaidis salati wassalami ala sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalami mimma zakarahul ulama'u wa khususan al-allamah Ibnu Qayyim wal Hafidh Ibnu Hajar al-Haytami ma'at tahdzibi wa talkhisi. Jadi di sini akan disebutkan ya sebagian besar daripada faedah membaca selawat kepada Nabi Muhammad yang tadi disebutkan oleh ulama-ulama, terutama adalah al-allamah Ibnu Qayyim dan al-alam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Haytami. Al-faidatu ula, faedah yang pertama yang akan Allah berikan kepada umat Islam yang banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah itu imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Membaca selawat adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, selalu senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, sallu alaihi, sampaikanlah salawat kepada beliau, wa sallimu taslima, dan juga salam kepada beliau. Sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu. Ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kalimat sallu ya wa sallimu. Salawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, faedah yang pertama adalah yaitu imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Membaca selawat adalah bukti ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kedua? Faedah yang kedua adalah asaniyatu muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ikhtalafat salatani fa salatun alaihi du'aun wa su'alun wa salatullahi ta'ala alaihi sana'un wa tasyrifun. Yaitu apa? Fadilah yang kedua yaitu muwafaqatuhu, bersamaannya, bersepakatannya selawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ya dengan selawat yang kita bacakan kepada Nabi. Kalau selawat yang kita baca itu adalah suatu bentuk doa dan permintaan kepada Allah, sedangkan selawatnya Allah buat Nabi adalah sana'un wa tasyrifun, merupakan pujian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atau pujian dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga apa? Faedah yang ketiga adalah as-salisatu muwafaqatu malaikatihi fiha. Yang ketiga faedah membaca selawat adalah bersamaannya selawat yang kita baca dengan selawat yang dibacakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, bersamaan berbarengannya selawat yang kita baca dengan selawatnya malaikat kepada Nabi. Sebab malaikat itu apa? Yusalluna 'alan nabi, selalu. Artinya tidak ada putusnya. Ya, selalu berselawat kepada Nabi. Nah, ketika kita membaca selawat kepada Nabi, ya bisa jadi selawat yang kita baca berbarengan bersamaan dengan selawat yang dibacakan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat,
ar-rabi'ah, fadilah, faidah, manfaat yang keempat dengan membaca selawat adalah husulu asri salawatin minallahi ala musalli marratan. Tercapainya 10 selawat, 10 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana hadis disebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang membaca selawat 1 kali kepada kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kebaikan, yaitu 10 kali kebaikan. 1 selawat mendapatkan balasan 10 kebaikan. Masya Allah. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima apa? Yaitu innahu yarfa'ulahu asra darajatin. Sesungguhnya selawat yang dibaca itu akan mengangkat, menaikkan, meninggikan orang yang membacanya, yaitu asra darajat, sebanyak 10 tingkatan, 10 derajat. Allah angkat kita nih yang baca selawat kepada Nabi 10 derajat, lebih tinggi. Maka makin banyak selawat kita baca, makin tinggi derajatnya Allah akan angkat buat kita. Masya Allah. Maka banyakin selawat kalau kita pengen diangkat derajat, harkat, dan martabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang keenam? Innahu yuktabulahu asra hasanat. Bahwasanya dicatat, dituliskan bagi dia, orang yang membaca selawat itu apa? 10 kebaikan, asra hasanat. 10 kebaikan. Ya, 1 selawat mendapatkan, ya, dicatat 10 kebaikan. Wasabi'atu, yang ketujuh, annahu, ya, yumha anhu asra sayyiat. Bahwasanya dengan selawat itu akan dihapuskan, ya. Yumha anhu asra sayyiat, akan dihapus bagi dia yang membacanya 10 kejelekan. Lalu yang kedelapan, annahu yurja, atau annahu, ya, yurja ijabata du'aihi idza qaddamaha fahiyatu sa'idu du'a ila inda rabbil alamin wa kana mauqufan bainas sama'i wal ard qablaha. Yang kedelapan, faedahnya apa? Bahwasanya, ya, dengan membaca salawat itu akan diharapkan terkabulnya doa. Terkabulnya doa seseorang itu tergantung selawat yang dia baca. Ya. Apabila dibaca selawat ini di awal-awal doa, maka doa yang kita baca itu tusaidu du'a ila inda rabbil alamin, akan naiklah, akan melesatlah doa yang kita baca itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mauqufan wa kana mauqufan bainas sama'i wal ard qablaha, yang mana tadinya itu doa masih berhenti, tergantung bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Belum naik tuh doa yang kita baca ke langitnya, ke langit, ya, ke hadapan Allah, ya, bainas sama wal ard, sebelum dibacakan selawat kepada Nabi. Setelah dibacakan selawat kepada Nabi, maka itu doa apa? Ya, tusa'id doa. Doa itu akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selawat yang kita baca. Maka doa yang dibaca yang tanpa didahulukan dengan membaca selawat, ya, tanpa berselawat kepada Nabi, itu akan mauquf, berhenti dia. Ya, bainas sama wal ard, tergantung-gantung, yaitu antara langit dan bumi. Lalu yang ke-9, at-tasi'atu annaha sababun li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya selawat yang kita baca itu menjadi sebab, ya, untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebuah pertolongan yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad di yaumil kiamah, yaitu syafaat kepada umatnya
terutama bagi yang banyak membaca selawat kepada beliau. Kemudian yang ke-10 al-asyirah, faedahnya apa? Annaha sababun li ghufrani dzunubi, bahwasanya selawat itu menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, diampunkannya kesalahan-kesalahan kita dengan sebab kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, faedahnya apa? Al-hadiyata asyrata annaha sababun likifayatillahil abdi ma ahammahu, bahwasanya selawat yang dibaca itu menjadi sebab ya likifayatillahil abdi ma ahammahu, untuk mencukupi kepada hambanya Allah ma ahammahu, apa-apa yang sedang dia inginkan, apa-apa yang sedang dia bingungkan, apa-apa yang sedang dia pengen, ya, itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab selawat. Maka kita suka ya melihat atau mendengar ada orang punya hajat, punya kemauan, punya pengen, punya ini, punya itu, misalkan udah selawatin aja. Bisa jadi dengan keyakinan dan banyaknya selawat yang dia baca, likifayatillahil abdi, Allah akan cukupkan kepada hamba itu apa yang dia sedang ingini. Maka selawat, ya. Nah ini. Kemudian yang ke-12 ya. Annaha sababun liqurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Bahwasanya selawat yang kita baca itu menjadi sebab dekatnya seorang hamba kepada Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Yang paling banyak selawat kepada Nabi di dunia ini, maka kelak dia akan sangat dekat kepada Rasulullah SAW di yaumil kiamah. Pengen dekat sama Rasulullah di yaumil kiamah, maka banyak-banyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu siapa yang selawat kepadanya di dunia ini, yang banyak selawatnya. Bahkan Nabi tahu siapa umat yang tidak mau baca selawat. Kemudian faedah yang ke-13 apa? Annaha ya taqumu maqama shadaqati lidhil usrati. Bahwasanya selawat itu menduduki ya kedudukan sedekah, menggantikan kedudukan sedekah bagi orang yang tidak punya. Ya, bagi orang fakir yang tidak punya harta, tidak punya katakanlah duit dan sebagainya, maka selawat yang dia baca itu sebagai bentuk sedekah, menggantikan kesulitan dia yang tidak punya untuk sedekah. Maka selawat yang dia baca itu ya menggantikan kedudukan sedekah, tapi bagi orang yang nggak punya. Kalau orang kaya tetap sedekah, bukan dengan selawat ya. Jangan-jangan tuh orang kaya udah sedekah selawatan aja lah sebagai ganti sedekah, enggak, itu beda lagi. Tetap kalau orang kaya yang berlebih ya kemampuannya, kehidupan dunianya, tetap sedekah dengan harta bendanya. Ini bagi yang nggak mampu, bagi yang lil fuqara wal masakin, sebagai ganti ya sedekah dengan harta, maka cukup dia dengan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, annaha sababun liqada'il hawaij. Bahwasanya selawat itu faedahnya adalah annaha sababun, dia menjadi sebab, menjadi wasilah, menjadi media liqada'il hawaij, untuk menunaikan hajat-hajat, untuk menunaikan keinginan-keinginan, harapan dan cita-cita. Dengan banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad, insya Allah akan tertunaikan, terkabulkan apa yang kita hajatkan. Liqada'il hawaij, ya, menunaikan, memenuhi hajat-hajat kita. Apa harapan kita, apa keinginan kita, maka insya Allah dengan selawat yang banyak kita baca, sababun, menjadi sebab
ya dikabulkannya hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah begitu dahsyatnya ya keutamaan, keagungan dan faedah membaca selawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa kita di dunia ini yang gak punya hajat? Semua kita punya hajat, punya cita-cita, harapan. Hajat jangka pendek, jangka menengah, mungkin jangka panjang, hajat dunia, akhirat dan sebagainya. Punya harapan kepada anak-anak kita, harapan kepada pangkat, mungkin jabatan kita, pengen naik gaji, pengen meningkat dan sebagainya. Maka jangan tinggalkan selawat. Itu yang ke-14. Lalu apa yang ke-15? Faidah membaca selawat kepada Nabi adalah annaha sababun lissolatillahi alal musalli wa sholati malaikatihi alaihi. Bahwasanya selawat yang kita baca menjadi sebab selawatnya Allah dan malaikat-malaikat Allah kepada orang yang berselawat. Masya Allah. Ya. Allah akan berselawat memberikan rahmat, artinya kepada orang yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Allah, bahkan malaikat-malaikatnya. Begitu hebat dahsyatnya faedah selawat. Lalu yang ke-16, annaha zakatun lil musalli wa taharatun lahu. Bahwasanya selawat itu adalah sebagai zakatun, pembersih. Ya, pembersih ya lil musolli, untuk orang yang baca selawat, wa taharatun lahu, dan sebagai pensucian bagi dia, menyucikan baginya. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, apa faedahnya? Bahwasanya selawat yang kita baca itu sababun, menjadi sebab litabsyiril abdi bil jannah, dengan berita gembira kepada hamba dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qabla mautihi, sebelum kematiannya. Zakarahu al-Hafidh Abu Musa fi kitabihi ya, wa zakara fihi hadisan. Ya, ini disebutkan oleh al-Hafidh Abu Musa di dalam kitabnya. Lalu yang ke-18, faedah membaca selawat kepada Nabi adalah annaha sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamati, zakarahu Abu Musa wa zakara fihi haditsan. Yang ke-18 adalah selawat yang kita baca akan menjadi sebab lin najati, untuk keselamatan kita, min ahwali, daripada hiruk pikuk kekacauan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Di saat dunia digoncangkan, dihancurkan dengan sehebat-hebatnya di yaumil qiyamah, dengan segala macam hiruk pikuk kekacauan yang ada pada hari itu, maka orang yang banyak selawat kepada Nabi akan diberikan keselamatan. Enggak ada kebingungan, enggak ada ketakutan sedikit pun orang yang banyak selawat kepada Nabi pada saat hari kiamat nanti. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai yang ke-18. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai 18 dulu. Nanti insya Allah lanjutannya masih ada sampai ke 39 faedah membaca selawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Silakan diamalkan. Ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang sangat dikenal di dunia Islam, seorang musnid, profesor doktor ya, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang telah beliau atau kita bacakan pada kesempatan yang sangat baik ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti faedah selanjutnya yang ke-19 sampai yang ke-39 akan sampaikan pada video yang akan datang. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.